Halo, mahasiswa ekonomi. Di episode sebelumnya, kita udah belajar apa itu ilmu ekonomi dan kenapa manusia selalu dihadapkan dengan pilihan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang 3 konsep dasar yang jadi inti dari semua keputusan ekonomi. Kebutuhan, kelangkaan, dan skala prioritas. Pertama, mari kita bahas dulu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup dengan layak. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tapi ingat, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, tergantung usia, status sosial, dan lingkungan hidupnya. Kebutuhan anak sekolah tentu beda dengan mahasiswa, dan beda lagi dengan seorang pekerja kantoran. Kebutuhan ini bisa kita bagi berdasarkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang wajib dipenuhi. Lalu, ada kebutuhan sekunder, yang berfungsi sebagai pelengkap hidup. Misalnya punya smartphone, motor, atau pakaian yang lebih modis. Terakhir, ada kebutuhan tersier, yang lebih bersifat mewah, seperti mobil sport, atau liburan ke luar negeri. Selain itu, kebutuhan juga bisa dibagi berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Misalnya, makan siang karena perut sudah keroncongan. Ada juga kebutuhan untuk masa depan, seperti menabung untuk biaya kuliah semester depan, atau mempersiapkan dana pensiun. Kebutuhan juga bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani yang berkaitan dengan fisik kita, seperti makan dan olahraga. Lalu, ada kebutuhan rohani yang berkaitan dengan batin. Contohnya, mencari hiburan, rekreasi, atau sekadar mendapatkan kasih sayang dan ketenangan jiwa. Sekarang, kita masuk ke istilah paling penting dalam ekonomi, kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas. Sementara keinginan dan kebutuhan manusia tidak pernah ada habisnya. Contoh gampangnya begini, jumlah beras di pasar itu terbatas kan? Tapi, permintaan masyarakat untuk makan nasi terus meningkat, seiring bertambahnya populasi. Akibatnya apa? Stok menipis, dan harga beras bisa naik. Itulah kelangkaan dalam aksi. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan kelangkaan? Ada beberapa faktor. Pertama, jumlah sumber daya alam yang memang terbatas dari sananya, seperti minyak bumi atau mineral tambang. Kedua, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang membuat permintaan melonjak. Ketiga, kemampuan produksi manusia yang juga terbatas. Kita tidak bisa menciptakan segala sesuatu dalam sekejap. Keempat, adanya bencana alam atau konflik sosial, yang bisa merusak sumber daya dan mengganggu produksi. Dan yang kelima, distribusi barang yang tidak merata, di mana ada daerah yang kelebihan stok, sementara daerah lain kekurangan. Nah, karena sumber daya terbatas dan kebutuhan tidak terbatas, disinilah kita harus cerdas. Manusia harus membuat skala prioritas. Apa itu? Artinya, kita menyusun urutan kebutuhan dari yang paling penting dan mendesak, sampai yang bisa ditunda, atau bahkan diabaikan untuk sementara. Contohnya, kamu seorang mahasiswa dan punya uang saku Rp200.000 untuk seminggu. Kamu dihadapkan pada banyak pilihan. Beli buku kuliah yang penting, makan siang setiap hari, beli pulsa untuk internet, atau ikut nongkrong bareng teman-teman. Dengan skala prioritas, kamu akan berpikir, oke, yang paling penting adalah makan siang agar tetap sehat. Lalu beli buku kuliah untuk menunjang pelajaran. Sisanya, kalau masih ada, baru untuk pulsa dan mungkin nongkrong, bisa ditunda dulu ke minggu depan. Itulah cara kerja skala prioritas. Lalu, bagaimana cara menyusun skala prioritas yang efektif? Ada beberapa tips. Pertama, susun berdasarkan tingkat kepentingannya. Mana yang primer, sekunder, dan tersier. Kedua, pertimbangkan waktu pemenuhannya. Mana yang mendesak sekarang dan mana yang bisa nanti. Ketiga, sesuaikan dengan ketersediaan uang yang kamu punya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan yang terakhir, pikirkan manfaat jangka panjangnya. Mungkin beli buku lebih bermanfaat untuk masa depanmu
daripada sekadar jajan sesaat. Jadi, ini bukan cuma tentang apa yang kamu mau, tapi juga tentang pilihan mana yang paling masuk akal secara ekonomi. Ketiga konsep ini, yaitu kebutuhan, kelangkaan, dan skala prioritas, saling berkaitan erat. Karena adanya kelangkaan, kita dipaksa untuk memilih. Dan pilihan-pilihan itu kita tentukan berdasarkan skala prioritas yang sudah kita susun. Intinya, ekonomi adalah seni tentang bagaimana kita mengatur kelangkaan dengan membuat prioritas yang cerdas. Nah, sekarang kamu udah paham kan? Kenapa ilmu ekonomi itu erat banget dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena pada dasarnya, hidup adalah serangkaian proses memilih di tengah keterbatasan. Di episode 3, kita bakal bahas lebih dalam tentang sumber daya ekonomi dan faktor produksi, yaitu bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas tadi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan lanjutan seri kuliah ekonomi semester 1 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.